Hari ini demi sebuah sate kelinci yang gue penasaran, gue akan nyetir 126 km ke puncak. Kita nggak akan sendiri, kita bakal ditemenin sama anak LL yang lain. Ada Landis, Elo, sama Ivan. Tapi karena Ivan masih ada yang harus diurusin di Jakarta, jadi dia nyusul. Jadi sekarang kita masih di office. Ini jam setengah 12. Kita masih nunggu anak-anak lain pada datang ke sini. Sebelumnya American Indonesia, yes. Nanti akan dibagi dua tim. Akan ada yang nyetir naik motor 126 kilo, gue nggak ngerti buat apa. Dan ya timnya gue yang akan naik mobil, karena kita mager naik motor. Ini sebenarnya motor-motor mereka nih udah ada di sini, cuma orang-orangnya pada belum mandi. Ini sebenarnya motor gue. Terus ini motornya Ladis, motor bapak manajer. Ini dia motor legendaris Supramen. Kalau berdasarkan gue dari tempat kita ke sana itu hampir 100 kilo, 96 kilo. Demi sate kelinci itu kita nyetir ke sana. Ini peserta pertama udah datang ini. Wow. Nih, lu tim mobil atau tim motor nih? Motor loh. Motor. Naik apa? Naik apa? CB. Hari ini kita naik CB. Wush, ini CB si Semo kan. Terakhir kan aku pakai sambal bakar ke Lampung pakai ini, Be. Oke. Lawan mobil menang siapa nih? Nyampe duluan siapa nih? Tergantung. Kalau misalkan kita adu balapannya di jalur macet, aku yang menang. Oke. Tapi kalau jalur kosong, otak kau pakai. Kau punya otak dikasih sama Tuhan, pakai dengan benar. Kalau nggak kau gade di OLX ya. Tolong. Yang penting emosi pagi-pagi. Kebetulan nggak ada sih, nggak ada di OLX. Pantas kau ajak ngobrol aku. Ada otak. Ini motornya gokil nih. Pada nonton juga nih motovlog di YouTube Ladis nih. Kalau dia dipukul tuh ada bunyi dia. Gimana? Oh gitu. Keren gitu ya, bisa ada suara. Tapi lu bakal makan sate kelinci nggak nanti? Makan bos, sampai tulang-tulangnya. Oke. Ususnya gue sedot. Mentah? Jadi. Bener ya? Aku paling nggak bisa ditantang. Oke. Jadi. Cari yang paha yang saya mau. Gue sedot tuh dalam-dalam sekalian. Nah, aku mandi ah. Lu belum mandi? Belum. Aduh, ayo dong. Tuh kan, itu penyakitnya anak LL nih. Lama banget mandinya. Lo, ayo, udah mau cabut kita. Ayo. Ini apa nih maksudnya? Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa? Itu gua kayak busin nggak? Enggak, bukan. Kan ini kita mau riding, mau nyari sate kelinci. Kenapa harus pakai ini? Naruto tinggal di pegunungan kan? Kan kita ke puncak, tapi puncaknya kayak... Puncak pegunungan bro. Lu naik motor kan, nggak naik mobil kan? Mobil lah. Bareng gua? Iya. Aduh. Lu lari juga bisa sih ke puncak sih. Gimana coba kalau lari ke puncak? Jujur gue tuh pengennya nanti pas makan si sate kelinci itu, first bite itu kayak makanya nih seharian gue nggak akan makan, kita akan minum whey protein doang, dan nanti kita akan menuhin kebutuhan protein kita pakai kelinci. Nah sebelumnya di sini gue mau ngasih tahu kalau sama LL itu mau berangkat aja susah banget. Contoh ya, ini kan Elo naik mobil, jadi dia nggak pakai nih motornya dan mau dipinjem sama anak LL yang lain. Cuma karena kepelitan dia. Akhirnya udah kecil. Fazio Audi. Terus bannya udah dari itu. Iya bannya udah semana, lu cek aja sendiri. Botak. Udah Oh gini loh, ingat nggak? Lu bilang naik motor dari mana ke mana? Kemana? Ke Karawaci dari yang nyamperin nyokap lu itu, yang lu dari Tangerang ke Karawaci. Kepik dari Iya. dari sini. dari sini sampai ke Pik. Sampai ke Pik. Nah, kalau lu yang make, lu kayak bodoh amat tuh. Suka-suka aja. Lu harus tahu after that itu udah bocor anjir dari semenjak Bannya itu. kan, bannya. Bannya kalau mau ganti nggak apa-apa pakai aja. Ganti tuh ganti bannya. Iya. Hah? Ganti ban tuh mahal. Kenapa nggak tambel aja sih? Cek aja anjir. Iya. Nggak lu sini. Lu mau cek motor gua nggak? Gua nggak ngerti Ya motor. udah. Apa yang jadi alasan lu buat nge-framing gua anjing kalau nggak ngerti motor? Intinya lu pelit anjir. Pakai tinggal pakai, cuma lagi rusak motor itu. Lu ngerti kan gue sekarang mikirin Audi. Nih gua kasih. Alah! Bullshit! Ini banget anjing. Bannya lagi botak, kedua bocor, ketiga akinya, olinya nggak pernah diganti, baru turun mesin dan udah bukan mesin ori. Iya, terus. Terserah, gue cuma mikirin Audi. Nggak usah dipoin, gue ngomong asal anjing. Bukan, lu mikirin Audi atau lu mikirin NMAX lu yang Tinggal pakai. Oh, iya. Pakai anjir. Boleh Nah, bertiga dari ya? tadi Boleh bertiga ya? Lu ulang video ini. Dari tadi yang gue poin apa sih? Iya mesinnya, semuanya. Lo kalau orang yang ngepoin Audi dari awal lo ngomongnya gini, men jangan sih men, bahaya men kalau lu pakai itu. Iya dari tadi kan, Enggak lo kan? bannya udah bocor, mesinnya nggak pernah gue ganti, olinya, akinya sama aja anjir. Gila lo. Beda. Jadi intinya dia tuh pelit. Nih motor udah siap nih. Di mobil babuk banget nih cemen nih. Otot doang gede cuman latihan doang. Bro, masalah ya kalau gue bawa di motor, gue takutnya lu nggak bisa pada ngikutin kecepatan gue gitu loh. Motor ngeri-ngeri semua sih. Buat di mobil
Ngeng. Bapak manajer naik motor. Gak apa-apa, kacau. Gak kayak yang NMAX, gak kayak Oh, giliran motor orang digituin. Lihat tuh. Giliran motor orang digituin tuh, lihat tuh. motor dia gak boleh. Motor dia nggak boleh dipinjam, motor orang diginiin tuh. Disentuh doang gak boleh tuh. Tuh, lihat kelakuannya itulah. Makanya maksudnya kayak cobalah dewasa dikit gitu dalam berperilaku. Sebenarnya ini video kan judulnya gue nyetir, tapi karena kita ada Bapak Zaki. Iya bu, bang. Hah, bu kamu sih? Siapa bu di sini Pak Zaki? Bang, ya. Beda. Jadi kita tidak nyetir, kita disetirin sama Pak Zaki. Pak Zaki udah makan Pak Zaki? Udah bang. Udah. Makan apa Pak Zaki? Makan ayam goreng. Oke, tapi nanti kalau kita makan sate kelinci, Pak Zaki mau juga nggak? Mau lah. Kita lewat tol aja ya bang. Iya Pak. Kebetulan nih Pak. Iya, Bang. Ini kan 100 kilo ke puncak. Coba kalau nggak lewat tol gimana Pak? Jauh bang. Ya, ini kita udah berapa kilo Pak? Udah. Hah? Bukan udah berapa kilo? Udah 89 kilo bang. Hah? Dikit lagi dong? Iya. Dia udah sampai Sentul bang. Ya udah, kita percaya Pak Zaki. Udah 80 kilo, jadi sekitar sepertiga jalan lagi kita nyampe. Cuman kita ke rest area dulu. Es americano 5. Yang tol? Oh, Oke. Pakai Sumatera nggak, Pak? nggak usah. Bang Ege. Iya bukan? Iya. Halo Pak Iben. Halo Mas Hafid. Apa kabar Kak? Baik Mas Hafid. Jadi Mas Hafid ini dulu temen SD gua. Dia dulu ya bandel banget. Jadi kalau di LL itu kita minumnya harus ice americano. Kalau misalkan lu beli apapun yang lain di Starbucks tapi bukan ice americano, lu bayar sendiri. Dis, kita lagi di rest area. Lu udah di mana? Kita udah di Parung, lagi ngopi ini, kita di Starbucks juga nih, Om. Lah, sama dong. Cheers dulu dong kita, Cheers. Jangan lama-lama dong. Nih gua nungguin lu dari tadi loh. Maksudnya jangan lu udah naik motor tuh jangan pelan-pelan gitu lah. Dimatiin langsung. Tim motor udah di Parung, kayaknya mereka sekitar setengah jam lagi nyampe. Kita harusnya bisa lebih cepat dari mereka sih. Cuma nih Elo masih ngerekam yang lain ya, tapi bentar lagi kita bakal OTW. Akhirnya nih orang kelar juga. Ini apa sih tadi? Tadi americano di sini udah terbukti lebih enak daripada di Jakarta. Sekarang gue mau coba dimsum sama sosis Indomaret. Gue tanya mbaknya tadi katanya lebih enak dari yang di Jakarta. Lu kebanyakan teori, nih anak ya, nih bocil kebanyakan teori. Setiap apapun dicobain, padahal sama aja. Udah ya buruan ah, mau jalan lagi. Habis itu sebelum kita jalan lagi, ada aja nih kelakuannya Elo. Lo, ayo dong. Kenapa sih? Apa-apa? Jatuh ya makanan lu ya? Bang, Bohong, jatuh makanan lu ya. gue mau nyoba. Sini, gue datang ke sini membawa teori. Gue nanya sama Mbak Indomaret kan. Gue mau lu jadi orang pertama yang nyobain dimsum asli Bogor. Ini yang kata lu beda banget nih. Katanya beda banget. Coba dulu. Ini yang tadi jatuh ya? Enggak. Lu nggak ada jatuhin makanan. Bohong Nah, lu. udah nggak akan jatuh. Tadi lu jatuh, kita lihat semua, lu nggak usah bohong lah. Enggak. Ini kan bocil suka bohong ya. Lihat tuh, nggak ada kotoran di sini. Lu lap-lap tadi ke baju lu kan? Enggak ada. Enak sih, tapi sama aja kayak di Indomaret manapun. Coba ya. Gue coba dulu, gue belum nyoba. Lebih enak. Enggak. Sumpah udangnya Sama. lebih cuy cuy. Sama, lebih ya. fresh. Nih, sekarang Tuh kan? Sekarang Diam lo. Diam lo. Lu nggak usah lanjutin omongan kita. belum nyampe. Nih, lu lihat sosisnya. Lihat nggak? Ini sosis digabung dengan tanah-tanah aspal. Tadi yang makanannya jatuh. Enggak. Bocil pembohong anjir. Enggak. Ya udah lu Dimsumnya cobain nggak dong. Ah, jatuh. ini katanya sosis di puncak beda banget sama sosis di Jakarta. Wah, lo harus cobain. Sosis Anjing. di puncak ada tanah aspal. Tadinya gue mau ngerjain lu gila. Cobain dulu sosis di puncak. Ini katanya beda banget nih. Serius Beda banget. Kata siapa Ih, beda enak banget? banget kata Mbak Indomaret tadi gue bisa ngajak ngobrol. Emang tadi lu ke Indomaret? Iya, tadi aduh kata mbaknya coba deh sosis Indomaret yang di puncak beda, Lebih enak katanya. lebih enak. Coba Coba ini, iya coba. buruan, coba deh. Hmm. Enggak, bagian ininya nih katanya enak nih. banget. Yang bagian sininya nih. Lada Karena hitam, kalau lada di hitam. puncak beda banget nih. Black pepper ini Ini katanya. black pepper ya? Iya. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Cobain sosis puncak black pepper. Gua alergi lada Nah, gua. Gua alergi sama lada. Waktu itu kita makan black pepper Bang, sauce bang. yang enak banget itu loh. Coba. Nah, black pepper sauce. Enak kan? Kok dibuang sih? Enak banget. Tuh, berarti ternyata guys, Mbak Indomaretnya bohong. Ternyata sosis Indomaret di Jakarta tetap lebih enak. Ternyata sama aja. Karena di Jakarta lebih bersih. Enggak, lo ya bego jatuhin tuh. Lihat tuh bungkusnya aja hitam-hitam semua gini. Bisa-bisa dia bilang nggak ada makanan yang jatuh. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Setelah udah melewati 100 km, akhirnya kita mendekati villa. Gila. Finally.
Let's go, kita turun dulu. Dan begitu nyampe di villa, yes, sesuai prediksi gue. Emang kalau naik motor itu ke puncak bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Lama. Coba nih kita telepon nih geng motor nih. Dud, di mana? Ini kita udah nyampe di villa ini. Kita lagi isi perut ini. Lambung kita protes soalnya lapar. Lihat nih, geng motor emang lama. Lu lihat nih villanya nih, gokil banget nih villanya. Ada kolam renang. Lihat villanya, ada kolam renang, ada rumahnya gede, terus view-nya bener-bener langsung gunung, ada api unggun, ada ayunan, bisa langsung lompat. Kita gila-gila di villa. Buruan, lama geng motor makanya naik mobil. Jalan sekarang. Dah, gokil sini villanya. Bentar lah, kita nyantai dulu sambil nunggu geng motor nyampe ke sini. Akhirnya motor-motor ini sampai juga nih. Ini gimana, Dut? Bilangnya motor bakal lebih cepat. Enggak, gini. Kita jangan salah paham dulu. Ini kita nikmati jalan soalnya. Kita nikmatin jalan juga kan? Enggak, jadi kita kan berhenti dulu, ngopi dulu, ngobrol. Kita ngopi nggak? Ngopi juga. Enggak, Oke, gini. Lu sebutin hal yang lu lakuin, coba kita lihat. Gua kasih tahu nih, gua buka kartu ya. Ya. Kita baru jalan dari kantor ya kan. Stop di Pamulang, Starbucks. Ngomongin apa? Elok permasalahan yang tadi di kantor. Oke. Nah, abis itu ngobrol. Akhirnya baru ketahuan bahwa si Uta sama Dilan tidak ada dalam grup LL Ya. WhatsApp. Dimasukin, Oke. ya kan? Ngobrol, jalan. Oke. Lihat-lihat pemandangan, santai, chill, nikmatin angin segar. Abis itu kita kesasar dikit. Enggak gini, konsepnya Itu, gini. Kesasarnya itu bukan karena emang kemauan kita, ya kan? Iya. Sama kayak sebelum kesini. Nah, ada villa di pertanyaannya situ. gini, ada nggak orang kesasar karena kemauannya? Elo, kadang-kadang Kenapa jadi kesasar gua? ke jalan yang nggak bener karena dia pengen gitu Oh, kan? sengaja. Iya. Intinya, intinya emang naik motor tuh jauh lebih lama daripada naik sepeda. Intinya biji tuh terasa di. By the way, lu mau tau nggak gimana anak-anak LL selalu memanfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, yang penting, pokoknya yang ada tujuannya deh. Di sini kan, lu lihat di sini ada pohon. Kita lihat dari LL siapa yang bisa nyentuh paling tinggi. Dimulai dari Elo, yang paling rendah nyemplung kolam renang. 3, 2, 1. Ya, oke. Tinggi juga. Ya, yuk. 1, 2. Kita lihat. Coba dong. Men, kaki tangannya dua-duanya di belakang, men. Oke, di situ. Boleh juga. Aman dia. Percobaan cuma sekali ya. Ya, tinggi siapa? Gua atau Elo? Lu. Gua. Masih lu. Anjir, tete gue sampai merah. Men, bisa men? Wah, paku cuy. At this point Audi paling tinggi, Elo paling rendah. Nggak butuh lari lah. Butuh lari. Nggak butuh lari. Ayo, bisa men? Ayo dong, terus. Terus. Wah, tinggi juga cuy. Wah. Sudah dia tinggi banget. Uta baru nyampe, langsung kita panggil. Tak, jangan malu-maluin, tak. Eta. Tangan dua di belakang, tangan dua di belakang. Wah! Itu udah maksa banget. Lagi atas lagi lah, tak. Rekor tak. Hey. Uta kalau udah di push bakal nge-push terus. Khalil terakhir. Buka baju. Jangan dong, buka baju lah. Tuan, Jangan pakai baju. Elo bawa paku ya. Lu lihat, lu bisa nggak? Kalau nggak lu yang nyemplung nih. Iya. Ya lo cuma manja sekali doang anjir. Khalil. Udah itu. Bisa Leo. Jauh banget Khalil, masih jauh banget. Berarti yang menang siapa? Uta sama Audi sama gua, Elo, Khalil. Yuk. Buka baju. Nggak usah buka baju lah. Gak ada baju ganti. Ya nggak apa-apa. Apa lah, ayo. Tak. Teti palanya Leo. Bentar. KTP. Nggak apa-apa KTP mah. Santai, bro. Baru udah nyebur. KTP aman, HP aman. Bener. Ayo. 1, 2, 3. Baru nyetir 126 km langsung diceburin.
Mantap Lel. Sumpah ini gue lapar banget dan ini udah sekitar jam 5 sore. Kita masih belum makan juga sama sekali. Ayo oke, kita udah harus OTW ke Sate Kelinci. Sate Kelinci kita on the way. Akhirnya setelah berapa kilometer Pak Zaki tadi kita nyetir Pak Zaki? Berapa Pak? 12 kilo. 12 kilo dan kita sampai di Sate Kelinci. Ini dia sate ayam kambing kelinci. Akhirnya kita nemuin ini setelah perjuangan dari pagi sampai malam. Sate kelinci ada Bang? Ada. Porsinya berapa? 45.000. Bang, sate kelinci 6 sama minta 1 sate kelinci tapi nggak usah dibakar Bang. Mentah aja 1 biji. Buat Ladis kita minta 1 biji yang mentah. Seperti yang diminta Ladis. Sate kelinci mentah. Buat apa sering lakuin ini? Setengah-setengah lagi. Setengah-setengah. Itu dia. Kita dulu digigit ular, dia di pentilnya, aku di sini di telinga ya. Jadi setengah-setengah kita. Lu duluan lah. Itu kan ada yang putih-putih. Lu liatin. Kenapa gue duluan sih? Ini merah banget jadi gini. Go. 1, 2, 3. langsung lokal ya. Kayak kelinci ya. Tuh kan. Hah? 3, 2, 1. Gitu aja sih. Langsung kayak Bugs Bunny deh. Sekarang kita tunggu the real sate kelincinya yang kita udah cari 126 km. Ini dia setelah dari pagi sampai malam 126 km kita nyetir. Mas Zaki sih yang nyetir. Akhirnya sate kelinci ada di depan kita. Gitu aja sih rasanya. Kayak ayam tapi kayak lebih alot gitu. Kita cobain lagi kali. Gimana menurut lo, Dut? Lebih enak buaya sih kok menurut gua. Agak susah nyari buaya di puncak ya. Ada buaya darat nih. Nah. Sate kelinci dicocol sama kuah gulai. Mas Zaki bingung. Mantap. Jus. Ini satu lagi harus kalian tahu. Elo itu batu banget. Kalau dia udah punya pendapat, mau lu kasih argumentasi dengan alasan apapun, gak akan mau dia ganti pendapat dia. Dan lu jangan mencoba deh. Lu nonton sendiri dan lu kasih tahu pendapat lu tuh gimana. Jadi kata Elo rasanya ayam sama apa tadi? Dia bilang sama kambing tuh nggak bisa dibedain rasanya. oh iya kata Elo gitu. Emang iya anjir. Tadi Ladis lagi ngomongin makan daging ular. Dia bilang teksturnya kayak ikan, tapi rasanya kayak ayam. Ya. Kalau tekstur ikan ngerti gue lembut. Ya. Rasa ayam itu kayak apa anjir rasanya? Gila sih lo. Kasih tahu kau ya. Tolol jangan kau pelihara, kambing pelihara banyak duit. Nggak, soalnya Yaudah, gini. Soalnya Dengar. kalau ayam Sini kok. kalau Sini, ayam sini, itu sini. kalau Sini, ayam itu sini. bergantung sama bumbunya Nggak, menurut gua. dengar ya. Ya. Lo kambing nih. Kambing sama sapi. Ya, Teksturnya sama kan? ini kambing. Kambing sama sapi teksturnya sama kan? Mirip. Rasanya beda nggak? Bisa nggak lu bedain rasa sapi sama rasa kambing? Ini kambing ya. Ah. Ini kobul Coba kau namanya. sini. Ayam bisa ngerasain? Bisa bedain ayam sama kambing? Bisa bedain ayam, ular, ikan rasanya seperti apa? Ular belum pernah. Ular belum. Oke. Nah, ayam sama ikan bisa dibedain? Berarti Jadi gini, tolol. Bang. Kalau gue bilang, ada satu makanan, teksturnya itu ikan, tapi rasanya ayam. Lu kebayang nggak? Kebayang nggak? Iya, kebayang dia. Ya berarti benar. Jelas berarti penjelasan Ladis. Gimana sih lo? Salah gue berarti. Dan tuh debat nggak kelar di situ. Abis itu kita masih lanjut lagi tuh ke warung Indomie yang lain, masih berlanjut dan itu yang LL harus hadapin tiap hari. Jadi Elo bilang ayam nggak ada rasanya. Nah cuma ingat nggak pas di Thailand dia makan buaya, terus dia bilang itu rasanya kayak ayam buaya. Tekstur. Gue nggak ada ngomong tekstur. Iya. Nah terus kita bilang kayak lu aja bisa mendeskripsikan buaya rasanya kayak ayam, tapi lu nggak bisa mendeskripsikan ayam nih. Lu bilang ayam nggak punya rasa, berarti buaya nggak punya rasa. Yang gue maksud dari buaya itu adalah Baru masuk sekarang. Baru masuk nih. Baru masuk. Baru nih. iya. Udah lah lo. Nah, nih, di poin ya.
dia tadi Iben bilang apa ayam lu grill tanpa bumbu dan segala macam, lu masih bisa bedain rasanya, right? We as a normal human, this bitch is not a human. He cannot describe what's the fuck chicken and the daging, man. Ini bukan gue nyari-nyari masalah atau gimana ya. Soalnya yang gue tahu, yang gue rasain kalau gue makan ayam rebus ya. Ini ngomongin ayam rebus. Kayak ngomongin ayam yang nggak ada rasanya. Makanya gue bilang di itu bergantung sama bumbunya. Dari semua hewani yang lu makan ya? Dari semua hewani yang lu makan, yang lu pernah coba, cuman ayam yang nggak ada rasanya. Iya, kalau gua kambing itu ada amisnya. Kalau sapi itu Ada apa? miti. Tuh kan? Ya, miti tuh. Kalau ayam kenapa lu nggak bisa bilang ayam? Kalau ikan Jadi, ada kalau asin-asinnya. kambing itu rasanya si amis, ikan rasanya laut. Kalau daging itu rasanya miti. Kalau ayam nggak ada rasa. Gua nih, dia nih mengalami karena dia seringnya makan ayam, dan maksudnya ayam tuh menjadi dasar dari hewani yang dia itu. Dalam kategori kalau susu nih ya, kan ada plain tuh, ada si biru lah, biru kan pasti selalu si plain nih, di ultra dia apa. Nah buat dia tuh ayam tuh itu. Nah, Tapi dia nggak mau nganggep itu tuh rasa gitu. Kalau plain kan it's plain, right? iya. Maka dari tadi gua bilang nggak ada rasa itu plain maksudnya. He's fucking denying. Iya. Denial. Dia udah nyangkut di otaknya tuh, dia tuh kira tuh yang namanya hewani pada dasarnya itu rasa ayam, padahal ada rasa ayam. Enggak, intinya sebenarnya konklusinya dia tuh identity crisis. Dia tuh lagi pengen cari faktor pembeda di hidup dia biar Gak kayak ada stand out anjing. gitu loh. Lu kita tadi aja ngomongin ini off cam gila. Enggak. Enggak, nih kamera mati gue juga tetep mikir anjir. Pernah makan kaldu ayam nggak? Sop Menurut pernah. itu bohongan. Nggak, kaldu Enggak, ayam. sop pernah. Sop ayam kan. Ayam sampai pernah. Ya. Itu bohongan kata dia, Kuahnya. bukan rasa ayam itu. Kuahnya pernah kan? Kuahnya. Itu sama air putih. Kalau enggak gini. Itu sama air putih beda gak? Ya, Tapi beda sama kita makan ayam biasa, plain yang nggak ada bumbu. Jelas kalau kaldu lebih creamy, maksudnya lebih kental kalau dengan kaldu, dengan ayam direbus. Dan kalau kaldu itu lebih gurih dibandingkan sama air putih. Cuma kalau kita ngomongin daging, Nah, jadi lu sekarang mengakui ayam ada rasanya. Kalau yang kaldu, tapi yang daging masih nggak ada. kaldu iya. Daging nggak ada. Daging gua masih mempertanyakan. Pertanyaan kedua, apa nih? Lu pernah makan ayam tanpa bumbu? Pernah. Terus tuh lu nggak merasakan ada rasa apapun, nol gitu, kayak nol gitu. Tekstur doang. Tekstur doang. Iya. Gak mungkin anjing. Gak mungkin loh. Kayaknya perjalanan pencarian sate kita udah sampai sini. Udah kita kelarin. Jangan lupa subscribe dan ditunggu di trip selanjutnya lagi. Nggak, bye.